Ada tokoh utama bernama Raden Hijau, seorang pemuda dari keluarga terhormat yang bercita-cita untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Raden Hijau memiliki tunangan bernama Raden Ajeng Biroe. Dalam perjalanan hidupnya, Raden Hijau menghadapi berbagai tantangan, termasuk diskriminasi rasial dan kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat pribumi. Melalui perjuangan Raden Hijau, novel ini menggambarkan dinamika antara aspirasi individu dan realitas sosial yang mengekang. Raden Hijau berusaha melawan sistem kolonial yang menindas dan mencari cara untuk meningkatkan taraf hidupnya serta masyarakat sekitarnya. Beda kebangsaan dari novel Student Hijau antara lain, yang pertama adalah kata ganti orang ketiga, yaitu dia. Contohnya adalah Faust seorang yang berharta, tetapi dia tidak senang memelihara perempuan sebagaimana dilakukan orang kebanyakan. Yang kedua, keterangan waktu, yaitu 2 bulan lamanya. Contohnya adalah sudah 2 bulan lama Hijau tinggal di negeri Belanda. Yang ketiga adalah konjungsi temporal, yaitu sejak. Contohnya adalah sejak ia masih muda sampai rambut Faust itu berganti warna putih. Sudah 2 bulan lamanya Hijau tinggal di negeri Belanda dan menjadi pelajar di Delft. Selama itu pula Hijau belum merasa kerasan tinggal di Nederland karena pikiran dan sikap Hijau tidak bagaimana anak muda kebanyakan, yaitu suka melihat aneka pertunjukan dan yang bagus-bagus dan bermain-main yang perempuan. Yang pertama kali Hijau masuk ke Koninklijk Ushbroek bersama dengan family direktur yang ditimpangi rumahnya untuk melihat opera Faust, sebuah pertunjukan yang sangat dimegari oleh orang-orang Belanda. Dalam Faust itu terdapat cerita dari seorang yang sangat gemar belajar mencari ilmu, sampai dia Faust itu tidak lagi mempunyai waktu untuk merasakan kesenangan dunia. Faust orang yang berharta, tetapi dia tidak senang memelihara perempuan bagaimana dilakukan orang kebanyakan, juga pelestarian yang lain-lainnya. Dia tidak suka, jadi Faust itu telah merasa bisa hidup dengan senang dengan beberapa ratus buku yang disukainya. Sejak ia masih muda sampai rambut Faust itu berganti warna putih, dia tidak kenal buang-buang waktu barang 1 jam pun selain untuk belajar. Sudah barang tentu, semakin lama dia bertambah besar kekayaan, begitu juga Faust semakin memikirkan hari kematian yang Faust datang, yaitu dengan bersungguh-sungguh hati dia tidak melakukan pekerjaan yang merugikan orang lain. Urutan peristiwa. Di Belanda, Hijau menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan budaya hingga kehidupan sosial yang sangat berbeda dengan kampung halamannya. Di sini, ia juga bertemu dengan banyak orang Indonesia yang sedang belajar di Eropa. Hijau bertemu dengan seorang gadis Belanda yang bernama Beje. Kisah cinta mereka berkembang, namun Hijau mengalami dilema karena hubungannya dengan Beje sangat dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang budaya dan sosial. Seiring berjalannya waktu, Hijau mulai merenungkan situasi kolonialisme yang dialami bangsanya. Ia merasakan bagaimana pendidikan yang diterimanya di Belanda seolah-olah hanya untuk memperkuat sistem kolonial yang menindas bangsanya. Reorientasi. Setelah mengalami pergulatan antara modernitas barat yang ia temui di Belanda dan nilai-nilai tradisional Jawa, Hijau akhirnya memilih untuk kembali ke akar budayanya. Meskipun ia telah terpapar oleh pemikiran modern dan pengalaman hidup di Eropa, Hijau tidak sepenuhnya mampu melepaskan diri dari kewajiban adat dan keluarganya. Pilihannya untuk menikahi gadis yang dipilih orang tuanya menunjukkan bahwa pada akhirnya ia tunduk pada tekanan tradisi meskipun dengan hati yang penuh dilema. Pesan moral dan amanat dari novel ini dapat mencakup 1. Pentingnya pendidikan. Novel ini menyoroti betapa pentingnya pendidikan dalam membuka pintu kesempatan dan meraih impian, meskipun harus melewati berbagai rintangan dan kesulitan. 2. Kesetiaan pada nilai-nilai budaya.
menghormati dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sambil meraih pendidikan merupakan tema yang kuat dalam novel ini. Yang ketiga, pertumbuhan karakter. Proses pertumbuhan dan perkembangan karakter menjadi aspek penting dalam novel ini, menunjukkan bagaimana pengalaman hidup dapat membentuk dan mengubah seseorang. Segitu dulu ya dari videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.